Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada minggu hari ini dan kita akan mempelajari materi berikutnya yaitu materi komunikasi efektif dalam komunikasi pertanian ya. Tapi nanti akan mempelajari tentang materi general sebenarnya tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi itu secara efektif. Nah, teman-teman akan mempelajari beberapa tips and trick untuk komunikasi pertanian, komunikasi yang efektif. Sebenarnya kalau kita bicara tentang efektif itu komunikasi yang efektif seperti apa sih? Menurut pengertian ya komunikasi efektif ini pada umumnya difahami didasarkan dari asal kata komunikasi yang efektif ya, komunikasi dan efektif. Dan pengertian komunikasi ini sudah jelas bahwa ada proses penyampaian pesan, komunikator memberikan, sedangkan efektif ini biasanya kebanyakan orang memberi makna sejauh mana suatu pesan dalam komunikasi tersebut dapat ditangkap dan difahami oleh setiap yang dimaksud oleh pengirim pesan. Menurut Stewart, ya, membuat rumusan matematis nih, effective communication itu sama dengan RM per SM, sama dengan 1. RM itu apa? RM itu receiving meaning, dan SM itu sources meaning. Jadi, yang diterima, pesan diterima oleh pendengar ataupun uh, sumber, ya, atau informasi yang diberikan oleh komunikator atau dari sumber, itu harus satu, artinya harus sama. Ya. Dan definisi lain komunikasi efektif itu adalah proses komunikasi di mana dicapai keadaan bahwa komunikan dapat menangkap pesan, memahami pengertian ataupun melaksanakannya sesuai yang dikehendaki. Komunikasi efektif menjadi acuan ataupun tujuan dari berbagai semua konteks komunikasi. Entah itu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, massa, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan rumusan matematis tersebut, jelas bahwa suatu proses komunikasi itu dikatakan betul-betul efektif apabila makna pesan yang difahami oleh penerima pesan sama persis dengan apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Dalam komunikasi yang lebih kompleks, pemahaman komunikasi efektif ini mengacu pada sejauh mana tujuan komunikasi itu bisa dicapai. Jenis komunikasi efektif adalah suatu proses komunikasi yang mencapai tujuan sesuai yang diharapkan oleh pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Contoh komunikasi efektif ya di dalam kegiatan pembangunan di Indonesia. Kita mengetahui tentang program keluarga berencana, program transmigrasi, pemberantasan 3 buta, pencapaian swasembada pangan tahun 1984, dan sebagainya. Itu tidak akan lepas dari kemampuan pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, atau elemen-elemen masyarakat lainnya itu yang di dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat luas sehingga kita semua tahu program-program ini secara jelas. Ya. Sedangkan yang tidak efektif apa? Banyak sekali gagal fungsi badan penyangga capek, dibubarkannya program tebu rakyat intensifikasi, program supra insus pada tanaman padi, terhentinya program pembukaan lahan gambut, dan lain sebagainya. Seperti yang saat ini adalah gagalnya food estate. Jadi juga uh, banyak sekali contoh-contoh akhirnya itu menjadi tidak efektif karena tidak tersampaikan atau tidak tersosialisasikan. Naryanto tahun 95 mengungkapkan prinsip dan teknik berbicara efektif. Menurutnya ada beberapa prinsip ya untuk yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, perhatian, keinderaan dalam komunikasi. Satu, ada motif bicara. Ya, sudah diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki motif dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Prinsip perhatian. Perhatian ini dapat diartikan sebagai minat seseorang terhadap suatu seorang komunikator harus mampu menjadikan informasinya sebagai hal yang diminati halayak. Ya. Jadi ketika kita bicara itu jangan apa yang kita minati, tapi apa yang diminati oleh orang lain. Prinsip keinderaan bahwa dalam berbicara hendaknya menggunakan alat bantu atau fasilitas yang melibatkan penggunaan semua alat indera manusia. Panca indera kita menggunakan mata, telinga, hidung, rasa, peraba dan lain sebagainya untuk terlibat dan proses komunikasi akan berjalan secara lebih efektif. Teknik berbicara yang efektif ini juga penting, bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya need of achievement seorang komunikator, keterampilan berkomunikasi, penguasaan pesan oleh komunikator, kemampuan membangun relationship oleh komunikator kepada komunikan, kemampuan komunikator memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya komunikan,
Teknik berbicara efektif dapat ditempuh dengan mengutarakan dorongan kebutuhan, menghargai audien, dan memanfaatkan naluri ingin tahu. Ya, ini nanti akan banyak sekali tentang dorongan kebutuhan, penghargaan kepada klien, audien, memanfaatkan naluri keinginan, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa mempelajari selanjutnya tentang bagaimana komunikasi yang efektif, dan nanti setelah ini akan ada tugas dan Anda bisa langsung mengerjakan tugas yang dimiliki. Terima kasih untuk minggu ini, saya rasa cukup, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.